Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan penerapan ERP Enterprise Resource Planning pada PT Telkomsel. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rani Alpiram, NIM 1714158, kelas SI 6A. Di situ bisa kita lihat gambar Enterprise Resource Planning atau ERP, aplikasi pada industri. ERP sistem memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama manajemen keuangan, pengelolaan hubungan pelanggan, manajemen rantai persediaan, manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber manufaktur. Sistem ERP perancangan sumber daya perusahaan atau sering disingkat ERP. Dari istilah bahasa Inggrisnya, Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagian perusahaan, manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. ERP terdiri dari 3 elemen penting, yaitu 1. Enterprise, perusahaan atau organisasi. 2. Resource, sumber daya. 3. Planning, perencanaan. Karakteristik ERP ada 4 macam. Yang pertama, berbasis desktop maupun berbasis web. Yang kedua, mengintegrasikan mayoritas proses bisnis yang ada. Yang ketiga, memproses seluruh transaksi perusahaan. Yang keempat, menggunakan database skala enterprise untuk penyimpanan data. Ciri ERP. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam suatu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan dalam suatu logik database sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. 4. Manfaat ERP. 1. Sistem ERP akan mempermudahkan proses pengendalian dan pemantauan proses bisnis. 2. Fungsi otomatisasi yang dimiliki oleh ERP akan menjamin aliran informasi dapat tersalurkan dengan baik. 3. Sistem ERP dapat mempersatukan banyak unit dalam ekosistem perusahaan. 4. Dengan adanya sistem ERP, maka perusahaan yang sedang berkembang dapat beradaptasi dan lebih fleksibel dengan semua kebutuhan di masa mendatang. Konsep dasar struktur organisasi ERP secara umum. Proses customer, front office, corporate reporting, back office, human resource management, dan supplier. Customer berhubungan dengan sales dan distribusi, service application, masuk ke central database dan bisa diakses corporate reporting, human resource management, dan berhubungan dengan financial application, manufacturing application, investor management, dan supplier. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Telkomsel. Telkomsel adalah merek GSM dan UMTS operator jaringan seluler telepon yang beroperasi di Indonesia. Merek ini dimiliki oleh Telkom Indonesia dan Indosat dengan komposisi saham sebesar 65% oleh Telkomsel dan sisanya oleh Indosat. Pada awal peluncurannya pada tanggal 26 Mei 1995 di Jakarta. Kartu simpati masih menjadi produk Telkomsel yang paling banyak digunakan di Indonesia. Hingga saat ini, misalnya kartu simpati Love yang khususnya anak muda, dan memberikan koneksi internet, SMS, telepon, dan harga terjangkau. Ketatnya persaingan bisnis mendorong setiap perusahaan untuk berlomba menjadi yang tercepat dan terbaik. Pada umumnya, semakin besar sebuah perusahaan, maka semakin besar juga organisasi. Dengan dasarnya, organisasi membuat sebuah perusahaan menjadi semakin sulit bergerak, yang mengakibatkan kendala dalam persaingan bisnis perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknologi lama PT Telkomsel. Dahulu, perusahaan Telkomsel
memproses data processing secara terpisah. Lalu perusahaan mempekerjakan banyak petugas untuk menghasilkan data dan menginput data. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi secara pesat, kemungkinan perusahaan bekerja secara efektif dan efisien, serta bersinergi antara bagian menjadi sebuah kolaborasi yang sangat baik, guna membantu perusahaan dalam meningkatkan bisnis. Salah satu perusahaan yang menggunakan jaringan sistem informasi terintegrasi untuk mempermudah jalannya bisnis perusahaan adalah PT Telkomsel. Sistem informasi perusahaan ini dibuat sebagai wadah aliran informasi untuk ditransfer dari suatu divisi ke divisi lainnya yang berkaitan. PT Telkomsel dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya agar dapat menjadi perusahaan telekomunikasi terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Berikut penjelasan tentang transformasi PT Telkomsel. Dari Human Resource Management pindah ke Human Capital Management. Perusahaan juga melakukan program shifting kompetens terhadap karyawan dari bisnis telekomunikasi ke bisnis New Wave transformasi. Tersebut dilakukan dengan tujuan Human Capital Department dapat menjalankan misinya sebagai mitra strategis dalam dukungan strategis bisnis perusahaan sehingga perannya tidak sebagai pendukung atau enable, namun lebih dari itu, menjadi performance drive atau creating. ERP di PT Telkomsel mempunyai contoh. Yang pertama, Sales Order Processing. Yang kedua, Processing. Yang ketiga, Production Planning. Yang keempat, Financial Accounting. Yang kelima, Human Resource. Berikutnya, manfaat dari pengguna ERP. 1. Sistem ERP akan mempermudah proses pengendalian dan pemantauan proses bisnis. 2. Fungsi otomatisasi yang dimiliki oleh ERP akan menjamin aliran informasi dapat tersalurkan dengan baik. 3. Sistem ERP dapat mempersatukan banyak untuk dalam ekosistem perusahaan dapat terintegrasi dengan baik. 4. Dengan adanya sistem ERP, maka perusahaan yang sedang berkembang dapat beradaptasi dan lebih fleksibel dengan semua kebutuhan di masa mendatang. Ada 4 keuntungan yang didapatkan organisasi dengan menerapkan ERP. 1. Integrasi bisnis dan akurasi data. 2. Perencanaan dan manajemen sistem informasi. 3. Meningkatkan efisien dan produktivitas. 4. Membentukkan standarisasi prosedur. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.